Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak berharap semuanya sehat ya. Nah, walaupun hari ini kita kembali online, tapi itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, kenapa sih Kak harus online lagi? Kan kita sudah tatap muka. Nah, adik-adik, kita online lagi karena kita harus saling menjaga. Ya, ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang saat ini semakin banyak nih yang terkena COVID. Jadi supaya anak-anak sekolah minggu tetap aman, tetap sehat, kita harus kembali lagi di rumah saja dulu online. Tapi itu tidak membuat kita bersungut-sungut ya. Walaupun secara online kita tetap datang dengan hati yang mau bersyukur dan rindu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan memanggil kita. Apakah kalian mau menjawabnya? Nah, kita akan mengangkat pujian ini. Dengar, Dia panggil nama saya. Kita bertepuk tangan sambil bangkit berdiri ya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulangi pujian ini sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus amat cinta kepada kita. Dan dia memanggil kita loh untuk mau datang kepada dia. Nah adik-adik, waktu Tuhan memanggil kita, dia mau kita mengikuti dia ya. Mengikuti dia dimanapun, kemanapun ya. Mau dia di tempat yang datar, tempat yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, Tuhan mau kita mengikuti dia. Kita akan mengangkat satu pujian ya, walaupun mungkin ada yang beberapa belum tahu. Kita mau belajar sama-sama lagunya ya, untuk yang belum tahu. Kita akan mengangkat pujian, Ku Mau Ikut Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku.
Jadi adik-adik, ke tempat manapun, asal Tuhan Yesus yang pimpin, kita harus mau mengikuti Dia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melakukan sebuah permainan. Nah, walaupun online seperti ini tetap bisa ya, kita akan bermain. Mungkin ada yang sudah tahu ya, permainan ini namanya Simon Says atau Simon berkata. Sekarang kita pakai yang bahasa Indonesianya saja ya, Simon berkata. Nah, instruksinya, aturannya adalah seperti ini. Nah, kakak akan memberikan beberapa instruksi yang harus kalian ikuti. Tapi kalian hanya mengikutinya kalau diawali dengan kata-kata Simon berkata. Begitu ya. Jadi, kalau tidak ada kata-kata Simon berkatanya di awal, tidak usah diikuti. Seperti itu. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita mulai permainannya ya. Simon berkata, pegang kepala. Wah, sepertinya gampang ya. Simon berkata, sentuh hidung. Sentuh mulut. Oke, ada yang bergerakkan tangannya. Nah, kakak tidak berkata Simon berkata ya. Oke. Konsentrasi ya. Simon berkata, sentuh telinga. Simon berkata, pegang pipi. Simon berkata, pegang leher. Simon berkata, gerakkan leher. Simon berkata, pegang pinggang. Pegang bahu. Oke, ada yang pegang bahu. Oke. Simon berkata, tutup mata sebelah. Tutup kedua mata. Oke, kakak tidak berkata Simon berkata ya. Simon berkata, buka matanya. Simon berkata, kepal kedua tangan. Buka satu tangan. Oke, ada yang buka satu tangan? Oke. Simon berkata, buka kedua tangan. Simon berkata, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Oke. Simon berkata, semuanya duduk dengan baik. Nah, adik-adik, dari permainan itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus betul-betul memastikan bahwa di dalam setiap kalimat yang kita dengarkan, kalimat perintah yang kita dengarkan, ada kata-kata Simon berkata. Kalau tidak ada, berarti kita tidak perlu melakukannya. Nah, kita harus memilih mana yang perlu dan tidak perlu kita lakukan. Nah, seperti itu juga prinsipnya ya. Di dalam hidup kita, tidak semua hal perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang Tuhan bilang di dalam Alkitab. Tuhan berkata apa, maka kita lakukan. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak perlu atau mungkin tidak harus, tidak boleh melakukannya. Ya, adik-adik, perlu sekali kita tahu apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Caranya dengan membaca Alkitab setiap hari. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita mengangkat pujian ini dengan sikap berdoa sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik semuanya kita mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati waktu kami ke depan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya siap mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah kakak berharap kalian mengambil sikap yang terbaik ya. Memberikan sikap yang terbaik. Berusaha untuk betul-betul mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya. Nah adik-adik coba kalian perhatikan gambar ini. Nah pasti kalian tahu ya ini apa ya. Nah ini adalah gambar jala yang gunanya untuk menangkap ikan ya. Untuk menjala ikan. Bisa di danau, bisa di sungai, bisa di laut ya. Nah, jala ini biasanya yang memakai jala ini adalah nelayan ya, nelayan yang orang yang pekerjaannya mencari ikan atau menjala ikan. Nah, hari ini kita akan lihat bagian firman Tuhan yang bercerita tentang seorang nelayan ya. Tidak hanya seorang sebenarnya ya, ada beberapa orang nelayan yang kemudian dipanggil oleh Tuhan. Nah, seperti apa ceritanya? Nah, adik-adik kita akan buka sama-sama Alkitab kita ya dari Lukas. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Di sini ada sebuah cerita dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Nah, adik-adik, nanti kalian boleh baca ya secara lengkap bagian firman Tuhan ini. Nah, di sini kita mau lihat apa yang terjadi, ya. Di bagian firman Tuhan ini diceritakan bahwa ada seorang nelayan yang bernama di sini tertulis Simon. Simon dengan saudaranya Andreas, mereka adalah nelayan. Ya, mereka pergi mencari ikan karena itu memang pekerjaan mereka. Jadi Petrus ini dengan Andreas pergi mencari ikan seperti biasa ya. Nah, mereka itu sepanjang malam ternyata tidak mendapatkan seekor ikan pun ya. Jadi mereka merasa sangat lelah dan memutuskan untuk kembali ke daratan. Nah, adik-adik, ketika mereka sampai di pinggir danau, ya, mereka melihat ada begitu banyak orang yang sedang mengerumuni satu orang. Ya, siapa satu orang ini? Ternyata dia adalah Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Tuhan Yesus selalu menghampiri Simon saat itu yang sedang membereskan jalannya, lalu dia meminta untuk dia bisa naik ke perahunya dan supaya Simon bisa membawanya sedikit menjauh dari daratan, ya. Nah, lalu Simon pun melakukannya, lalu Tuhan Yesus melanjutkan untuk mengajar orang-orang banyak itu dari atas perahunya Simon. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar mereka, lalu setelah itu Tuhan Yesus selesai mengajar orang-orang banyak itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada Simon. Perintahnya apa? Dia memerintahkan supaya Simon ini pergi membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam, lalu menebarkan jala di sana untuk menangkap ikan. Nah, mereka berdua menjadi sangat bingung ya, karena biasanya orang tidak menangkap ikan ketika hari sedang panas terik begitu. Jadi
Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal menurut mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka baru saja kembali dan pasti merasa sangat lelah, ya. Kalaupun ada yang mereka ingin lakukan, pastinya mereka mau apa? Mereka mau beristirahat, begitu. Nah, tapi adik-adik, kita lihat bagaimana responnya Petrus menanggapi perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya. Lihat di ayat kelima. Coba yuk kita sama-sama baca Alkitab kita di ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Adik-adik, Simon tahu bahwa itu adalah hal yang kelihatannya tidak mungkin ya. Tapi lihat, apa kata Simon di sini? Karena engkau yang menyuruhnya. Ya, jadi karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya, maka dia mau melakukannya. Adik-adik ingat tadi bahwa Tuhan Yesus mengajar dari atas perahu mereka. Dan mereka pasti mendengar bahwa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran. Maka mereka pikir bahwa ini adalah seorang guru yang mengajarkan tentang kebenaran Allah. Begitu. Akhirnya mereka karena Tuhan Yesus yang menyuruh, Simon berkata apa? Aku akan melakukannya, dan mereka melakukannya. Mereka membawa perahu mereka ke tempat yang lebih dalam, lebih jauh ya dari daratan, dan mereka melakukan persis seperti apa yang Tuhan Yesus minta tadi. Mereka menebarkan jala mereka. Adik-adik, lalu apa yang terjadi setelah Simon Petrus menebarkan jalanya? Mereka lalu menarik jala mereka dan menangkap banyak sekali ikan. Sampai dikatakan di sini jala mereka itu hampir koyak, saking banyaknya. Mereka panggil bahkan teman-temannya untuk membantu karena tidak muat di perahu mereka ya. Teman-teman mereka membantu, bahkan itu pun tidak bisa ya. Sampai dikatakan di sini perahu mereka hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Padahal sebelumnya mereka tidak mendapatkan satu ekor pun. Nah, adik-adik, ada yang menarik di sini. Apa yang Petrus lakukan waktu melihat hal tersebut? Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Adik-adik, waktu Simon Petrus melihat hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia langsung tahu, wah, dia ini bukan seorang guru agama biasa yang mengajar. Dia adalah Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Nah, Simon tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan hal yang kedua yang Simon Petrus sadari adalah bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Tidak layak untuk didatangi oleh Tuhan. Dia merasa tidak layak, tidak pantas, penuh dengan dosa. Dan dia sadari itu. Maka dia bilang, Tuhan, pergilah. Aku ini orang berdosa. Nah, adik-adik, apakah mendengar pernyataan Simon Petrus ini, Tuhan Yesus lantas langsung pergi? Tidak. Tuhan Yesus tidak pergi meninggalkan Petrus, walaupun Petrus berkata seperti itu. Kenapa? Tuhan Yesus tahu kalau dia datang ke dunia justru untuk mencari manusia yang berdosa. Ya, semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan Tuhan memang datang untuk mencari manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, lalu kita lihat ya, apa yang terjadi. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, jangan takut. Artinya Tuhan Yesus mau meneguhkan atau menguatkan Petrus. Jangan takut, Petrus. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, apa maksudnya di sini? Artinya Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya.
ya, yang akan menjala manusia. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus di sini, jangan takut, karena dia tahu bahwa manusia itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran di dalam hatinya. Dan waktu itu Tuhan Yesus tahu kalau Simon Petrus ini akan meninggalkan semuanya untuk mengikuti dia. Bukan hal yang mudah ya. Simon Petrus di sini sudah mempunyai keluarga, dia sudah menikah. Tapi dia mau tinggalkan itu. Ya, Tuhan meneguhkan dia dan Petrus meresponi panggilan Tuhan itu, meninggalkan ya semuanya, segala sesuatu di ayat yang ke-11 untuk mengikut Yesus. Jadi adik-adik, di sini Simon Petrus dan tadi Andreas, ada Yakobus dan Yohanes menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Mereka lalu menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya, mereka belajar dari Tuhan Yesus, dan nanti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menjadi orang-orang yang memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga lebih banyak orang lagi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Mereka melakukannya setia sampai mereka mati. Nah, itu yang Tuhan Yesus maksud dengan menjadi penjala manusia. Dan adik-adik, kita pun adalah pengikut Kristus waktu kita percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan Yesus pun mau kita menjadi penjala manusia juga, ya. Nah, adik-adik tidak harus menjadi pengkhotbah atau pendeta atau guru Injil untuk bisa menjala manusia. Bahkan kita pun dari kecil seperti kalian bisa menceritakan tentang cerita firman Tuhan kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, atau kepada kakek nenek, siapapun bisa, ya. Nah, sedari kecil kalian juga bisa menjadi penjala manusia. Tapi tidak hanya menceritakan dengan mulut tentang cerita firman Tuhan, hidup kita pun bisa menceritakan tentang Tuhan. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Waktu orang melihat hidup kita, wah, benar bahwa hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan, sehingga waktu orang melihat pun orang bisa mau percaya kepada Tuhan melalui hidup kita. Jadi Roh Kudus menolong kita, melalui kita orang bisa mengenal tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dari kalian kecil pun kalian bisa dipakai Tuhan. Melalui kalian orang bisa mengenal tentang Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan takut. Seperti ayat hafalan kita ya pada hari ini, Lukas 5 ayat 10b. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ya, sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, adik-adik, berhubungan dengan cerita, hari ini kita mau melakukan sebuah aktivitas sederhana ya. Kalian boleh ambil kertas, pensil, dan gunting ya. Nah, jadi kertasnya lipat 2. Seperti ini, lalu kalian gunting ya, dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, ambil 1, dibagi, lipat yang ini ke depan, lalu yang ini ke belakang. Ya, jadi seperti ini. Nah, lalu di bagian depan kita akan gambarkan bentuk orang ya. Nah, gambar seperti ini kira-kira. Lalu kalian gunting ya, ikuti garisnya. Nah, sudah digunting begini, bisa dibuka ya. Nah, jadi ini
ini mau mengingatkan kita juga ya, kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia juga. Membawa orang lain untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Bisa buatkan mungkin salib, bentuk salib, supaya kalian bisa tempelkan ini di sini. Jadi seperti ini ya. Nah, adik-adik, ini maksudnya apa? Kalian bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Bisa tuliskan nama dari setiap orang yang kalian ceritakan. Semakin banyak orang yang kalian ceritakan, akan semakin banyak orang yang tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, dan jangan lupa ya didoakan. Supaya apa? Walaupun mereka tahu, mereka belum tentu mau langsung percaya. Tapi biarlah Roh Kudus yang menolong mereka juga untuk bisa percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik, ini nanti kalian boleh buat panjang ya. Nah, jadi tugas kalian adalah sebenarnya sama ya, menjala manusia, membuat orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan menuliskan refleksi. Kalian boleh tuliskan di selembar kertas refleksinya. Berakar. Kebenaran apa yang aku baca dari bagian firman Tuhan ini? Bertumbuh. Berkat apa yang aku dapatkan dari bagian firman Tuhan ini? Berbuah. Apa yang akan aku lakukan setelah mendengar bagian firman Tuhan ini? Adik-adik, Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi penjala manusia, menceritakan tentang Dia kepada semua orang. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Karena Dia akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mau hidup kami pun boleh menceritakan tentang kisah Tuhan kepada siapapun. Kami mau, walaupun kami kecil, Tuhan menolong kami untuk bisa berani menjadi penjala manusia di dunia ini. Biar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita boleh betul-betul berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, karena kita tidak bisa datang ke gereja, maka kalian menuliskan refleksinya di kertas selembar ya. Misalnya di kertas lembar seperti ini, tuliskan dengan posisi seperti ini ya. Tuliskan refleksi kalian, pertanyaan-pertanyaan refleksinya yang tadi sudah diberikan. Nah, lalu kalian boleh lipat dua begini lalu disimpan. Minggu depan kalau memang kita masih online, kalian boleh tuliskan di sampingnya ya, nanti boleh digaris ya. Nah, kita akan menuliskan, kalian akan menuliskan refleksinya ini setiap minggu ya. Setiap minggu tuliskan refleksinya. Nanti kalau memang kita bisa kembali tatap muka di gereja, ini lembar refleksinya yang kalian sudah tuliskan itu harap dibawa ke gereja ya, supaya kakak-kakak sekolah minggu akan kumpulkan. Ya, jadi kakak harap tidak bolong-bolong nih nulis refleksinya. Oke, ya. Jadi tetap semangat ya adik-adik menuliskan refleksinya. Dan adik-adik jangan lupa juga untuk gemanya membaca Alkitab. Ingat, satu pasal satu hari ya. Kita mulai dengan membaca kitab Matius. Untuk adik-adik yang kelas kecil, nah minta orang tua kalian menceritakan cerita firman Tuhan kepada kalian sesuai dengan panduan yang ada yang sudah diberikan pada minggu pertama di bulan Februari waktu kemarin ya. Nah, jadi adik-adik jangan malas ya membaca firman Tuhan. Kalian harus mencintai firman Tuhan dari kecil. Membaca firman Tuhan itu adalah salah satu cara kita untuk bisa tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan, dan kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Nah, adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya boleh dititipkan kepada orang tua ya untuk diserahkan ke gereja. Kita akan mengangkat pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke, puji Tuhan ya. Seperti lagu yang tadi, kita mau ikut Tuhan Yesus walaupun mungkin kita susah, menderita di dalam dunia, kita tetap mau mengikut Tuhan Yesus. Ya adik-adik, walaupun mungkin sekarang saat ini keadaan sedang tidak enak ya bagi semua orang ya, tapi itu tidak membuat kita menjauh dari Tuhan Yesus. Justru kita harus semakin bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Puji Tuhan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dan kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita, untuk juga beberapa pokok doa. Adik-adik mungkin tahu ya, ada teman-teman kita yang sedang sakit. Tidak hanya teman-teman kita, tapi ada juga kakak-kakak, guru sekolah minggu, dan juga kakak-kakak pendamping yang ada di Dorcas yang sedang sakit. Kita berdoa untuk mereka ya. Yuk, kakak ajak semuanya untuk mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa sama-sama ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh tetap setia mengikuti Tuhan di dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, kami juga teringat buat teman-teman kami yang sedang sakit, ada yang sedang dalam masa pemulihan, ada yang mungkin terkena COVID. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka. Untuk beberapa juga guru sekolah minggu dan kakak-kakak pendamping kami, kiranya Tuhan yang terus memberikan semangat dan sukacita bagi mereka. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang kami kenal juga mungkin yang terkena COVID atau mungkin sakit yang lain. Kiranya mereka juga Tuhan kuatkan untuk tetap berharap di dalam Tuhan, dan kami berdoa buat kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam pembelajaran kami, di dalam kegiatan kami. Biarlah kami tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap membaca firman Tuhan, agar kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.